Halo semuanya, kami dari Teknik Sipil Universitas Udayana. Kami akan menjelaskan mengenai mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang terkhususnya tentang perencanaan sumber daya manusia atau yang biasa disingkat dengan PSDM. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Shen Giona Budiana, dengan NIM 18055111036 dan teman saya, Halo, saya Ananda Sri Partiswari dengan NIM 18055111037. yang pertama-tama adalah pokok bahasan. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan 6 pokok bahasan, yaitu yang pertama, pengertian dan peranan dari PSDM, yang kedua, tujuan dari PSDM, yang ketiga, metode informasi dan peramalan dalam PSDM, yang keempat, perencanaan prosedur dan rencana SDM, yang kelima, perencanaan fungsi MSDM, dan yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah audit SDM. Langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan peranan dari PSDM. Jadi, banyak sekali para ahli yang mengartikan apa itu perencanaan sumber daya manusia. Salah satunya adalah Dr. Anus Malayu Hasibuan pada tahun 1990. Ia mengatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Lalu, perencanaan SDM ini sendiri untuk menetapkan program pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Jadi, dalam rencana SDM harus ditetapkan semua hal tersebut secara baik dan benar. Yang selanjutnya adalah tujuan dari PSDM. Nah, tujuan dari PSDM ini terdapat 8 tujuan. Yang pertama adalah untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja baik di masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau KIS sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang selanjutnya, untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan. Selanjutnya, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan, lalu menjadi pedoman dalam melaksanakan mutase dan pensiun karyawan, dan yang terakhir menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Selanjutnya, metode informasi dan peramalan PSDM. Metode PSDM ini dikenal atas metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman imajinasi dan perkiraan-perkiraan dari perencanaannya saja. Metode ini memiliki resiko yang cukup tinggi dikarenakan misalkan saja kualitas dan kuantitas tenaga kerja pada suatu perusahaan itu tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Maka akibatnya timbul mismanagement dan pemborosan yang merugikan perusahaan tersebut. Selanjutnya, metode ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM dilakukan berdasarkan analisis dari data, informasi, dan peramalan-peramalan dari perencanaannya. Untuk metode ini, ia relatif cukup rendah resikonya dikarenakan semuanya sudah diperhitungkan terlebih dahulu. Selanjutnya, informasi. Informasi adalah hasil proses dari data serta memberikan informatif kepada penerimanya. Perencanaan SDM dapat dilakukan dengan baik dan benar jika informasi tentang hal-hal berikut diperoleh. Nah, yang pertama adalah job analysis. Job analysis ini memberikan informasi berupa aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, dan alat-alat yang akan dipergunakan.
Nah, yang selanjutnya adalah organisasi. Organisasi ini memberikan informasi seperti tujuan yang ingin dicapai, apakah ia ingin memberikan laba atau pelayanan, lalu seperti jenis organisasinya, apakah organisasi ini lini dan staf, atau lini saja, atau fungsional, atau komite. Lalu yang selanjutnya itu memberikan kepemimpinan organisasi, individu, atau kolektif, lalu seperti dasar departemen dan struktur organisasinya, dan lain-lain. Lalu selanjutnya situasi persediaan tenaga kerja. Nah, dari situasi persediaan tenaga kerja ini kita mendapatkan hal-hal berupa persediaan tenaga kerja dan tingkat kemampuan sumber daya manusia, lalu juga berupa jenis-jenis, susunan umur, dan tingkat pendidikan, serta penyebaran dan pemerataan tenaga kerja, lalu juga sistem, kurikulum, dan tingkat-tingkat pendidikan sumber daya manusia, lalu juga kebijaksanaan, perburuhan, dan kompensasi pemerintah. Perencanaan SDM yang baik adalah jika ia dapat meramalkan masa depan dengan cara memproyeksikan hasil analisis informasi yang diperolehnya. Nah, peramalan ini biasanya untuk masa 5 tahun yang akan datang. Jika peramalan yang dilakukan itu mendekati kebenaran, maka rencana tersebut dapat dikatakan baik dan benar. Nah, tujuan dari peramalan ini antara lain adalah meramalkan kebutuhan dan persediaan tenaga kerja yang ada, lalu meramalkan kemajuan perusahaan dan teknologi sehingga harus dilaksanakan pelatihan dengan kurikulum yang tepat, lalu meramalkan kemajuan pendidikan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, meramalkan kebutuhan akan jenis-jenis kecakapan yang berlainan dan jenis-jenis sumber daya manusia, baik itu seperti pria atau wanita, pada masa yang akan datang. Meramalkan kebijaksanaan perburuhan pemerintah seperti usia, UMR, dan jam kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan prosedur dan rencana sumber daya manusia. Baik, jadi di sini dalam merencanakan sumber daya manusia ada beberapa prosedurnya. Yang pertama yaitu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Kemudian kita harus mengumpulkan data dan juga informasi tentang SDM. Kemudian kita harus mengelompokkan data dan informasi tersebut serta menganalisisnya dan membentuk beberapa kategori-kategori. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan alternatif, kemudian memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi suatu rencana. Kemudian kita menginformasikan rencana ini kepada para karyawan untuk kemudian direalisasikan untuk meningkatkan kualitas SDM. Nah, di sini dalam merencanakan SDM itu harus dilakukan dengan baik dan benar supaya pembinaan dan pengarahan karyawan bisa dilakukan secara efektif dan efisien dalam melakukan tugasnya masing-masing. Nah, jadi dalam merencanakannya itu kita bisa mengetahui ciri-ciri SDM yang baik dan benar. Jadi di sini yang pertama ciri-cirinya adalah rencana harus menyeluruh, jelas, dan mudah dipahami oleh para karyawan. Kemudian, job description setiap personel jelas dan tidak terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan kerja. Jadi, pendeskripsian pekerjaan di sini harus sejelas-jelasnya. Lalu yang ketiga ada kualitas dan kuantitas serta penempatan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, di sini digunakan asas the right man in right place and the man on the right job. Jadi kita harus menempatkan orang-orang terbaik pada tempat yang memang dibutuhkan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan. Nah, yang keempat, ada rencana harus secara jelas menetapkan hubungan kerja, saluran perintah, dan tanggung jawab. Jadi di sini agar alur koordinasinya itu berjalan dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam manajemen dari sumber daya manusia itu. Nah, jadi di sini rencana-rencana ini ada beberapa keharusannya, yaitu yang pertama rencana harus fleksibel dalam pelaksanaannya, tetapi tujuan, pedoman, dan pola dasarnya tetap. Jadi dalam pelaksanaannya tentu saja harus fleksibel dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, namun prinsipnya di sini tetap
jelas dan sesuai dengan asas-asas dasar. Lalu dalam rencana juga harus terdapat secara jelas hak dan kewajiban dari para karyawan. Karena di sini penting sekali agar tidak terjadi kebingungan bagi para karyawan itu sendiri dan agar terjadi keseimbangan antara hak yang bisa mereka dapatkan dengan kewajiban yang harus mereka lakukan. Selanjutnya yang ketiga ada rencana harus mengatur tentang mutase, peraturan dan sanksi hukuman, pengembangan, cara penilaian dan yang dinilai serta lain-lainnya. Jadi di sini harus sangat jelas bagaimana batasan-batasan itu sendiri dalam memanage sumber daya manusia yang ada, termasuk mutase, peraturan sanksi, agar tidak terjadi ketidakadilan dalam manajemen dari sumber daya manusia itu sendiri. Nah, lalu yang keempat ada rencana harus menjadi pedoman kejelasan tugas pendorong bagi semangat kerja para karyawan. Jadi di sini dalam merencanakan kita harus bisa juga memotivasi semangat kerja para karyawan karena di sini bisa sebagai peta atau suatu gambaran juga bagi para karyawan dan para sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, yang kelima ada rencana harus dapat digunakan menjadi alat kontrol yang baik karena jika kita tidak bisa mengontrol dan memanage sumber daya manusia itu dengan baik, maka akan terjadi tumpang tindih yang cukup beresiko bagi produktivitas suatu organisasi atau perusahaan. Nah, jangka waktu rencana itu sendiri ada 3 jenis, yaitu yang pertama panjang, yang kedua menengah, dan yang terakhir jangka pendek. Jadi pada rencana jangka panjang dalam memanage sumber daya manusia atau merencanakan SDM, jadi waktunya itu adalah lebih dari 5 tahun seperti merencanakan pensiun dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk rencana waktu menengah itu rentang waktunya 3 sampai 5 tahun seperti rencana promosi, demosi, dan lain-lain. Nah, yang terakhir rencana jangka pendek. Jadi waktunya hanya berkisar 1 hingga 2 tahun seperti rencana seleksi dan lain-lain. Jadi seperti rencana perekrutan bagi karyawan-karyawan baru. Baik, kemudian subbab selanjutnya yaitu perencanaan fungsi SDM atau sumber daya manusia. Nah, jadi perencanaan yang harus dilakukan cukup banyak, mulai dari organisasi, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan tentu saja pemberhentian. Nah, kemudian ada bagian audit sumber daya manusia, di mana audit ini biasanya sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Seperti yang terlihat di sini, audit sumber daya manusia merupakan tindak lanjut dari realisasi perencanaan-perencanaan yang telah dilakukan. Nah, audit di sini harus dilakukan untuk mengetahui apakah karyawan sudah bekerja dengan baik dan berperilaku sesuai rencana itu sendiri. Jadi pelaksanaan audit SDM dilakukan oleh atasan langsung dan manajer urusan SDM, baik secara individual maupun secara kolektif. Jadi bisa dinilai secara masing-masing personel ataupun secara grup dari kumpulan personel itu. Nah, mengapa audit itu penting? Karena di sini diperlukan supaya karyawan termotivasi untuk meningkatkan disiplin, semangat kerja, dan perilakunya. Karena dari hasil audit itu sendiri akan bisa didapatkan gambaran karyawan mana yang layak mendapatkan reward atau karyawan mana yang perlu diberikan teguran atau nasihat atau bahkan karyawan mana yang harus dikeluarkan seperti itu. Nah, seperti yang terlihat di sini, dari audit itu akan menghasilkan beberapa tindak lanjut. Jadi yang pertama, apabila nilai auditnya baik, maka sebaiknya diberikan kenaikan balas jasa, seperti gaji atau kesejahteraan karyawan.
Nah, misalnya juga bisa dipromosikan dan diberi penghargaan seperti bintang jasa, piagam, dan lainnya. Namun, jika nilai auditnya kurang atau jelek, biasanya bisa diberikan hukuman, mulai dari yang paling ringan sampai paling berat. Nah, di sini contohnya seperti gajinya tidak dinaikkan, demosi, dan atau diberhentikan. Nah, lalu ada ruang lingkup audit SDM. Nah, ruang lingkup di sini dari cara, sistem, metode penilaian dan penilai harus diinformasikan secara jelas kepada para karyawan supaya mereka mengetahuinya. Jadi kita tidak bisa juga sembarangan begitu saja mengaudit sumber daya manusia karena akan menciptakan suatu shock di mana mereka tidak tahu apa-apa tapi sudah diaudit dan mereka mungkin tidak memahami bagaimana cara audit itu berjalan. Jadi jika seperti itu caranya, bisa dibilang kita sudah bertindak semena-mena terhadap mereka, para sumber daya dari suatu organisasi perusahaan ini. Nah, jadi seperti yang terlihat di sini, ruang lingkup audit SDM itu bisa mencakup 5W, 1H, yaitu what atau apa, why, kenapa, where, di mana, who, siapa, dan juga how, bagaimana. Jadi, what tentu saja mengenai apa yang diaudit untuk penilaian perencanaan dan manajemen sumber daya manusia ini sendiri. Dan yang kedua itu ada why, mengapa audit ini dilakukan, mengapa kita menilai mereka. Jadi alasannya harus cukup jelas dan dipastikan bahwa karyawan bisa cukup menerima ini dengan akal sehat. Lalu yang ketiga ada where, di mana audit itu dilakukan. Nah, ini termasuk dalam cangkup lingkup kerja apa saja yang diaudit untuk SDM-SDM yang ada ini. Apakah sampai lingkup yang paling kecil atau hanya lingkup yang besar dan di permukaan saja, jadi harus dijelaskan juga. Nah, kemudian tentu saja who, siapa saja yang diaudit dalam proses audit SDM ini. Apakah Anda mau mengauditnya secara individu atau secara kolektif, itu pun juga harus dijelaskan. Karena di sini batasan dari audit itu harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih. Nah, kemudian tentu saja yang terakhir, how, bagaimana cara kita mengaudit. Jadi, para personel di organisasi perusahaan ini juga berhak mengetahui bagaimana proses audit itu terjadi, karena mereka juga pasti akan lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerja yang terbaik ketika mereka tahu bahwa audit ini terjadi dengan proses seperti ini. Jadi mereka bisa menunjukkan performa yang lebih baik dan pada akhirnya juga akan menguntungkan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Jadi prinsip 5W 1H ini merupakan ruang lingkup yang cukup penting dalam melakukan audit sumber daya manusia. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai perencanaan sumber daya manusia. Kami berharap informasi ini cukup membantu dan akhir kata kami ucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam informasi yang kami sampaikan. Kritik dan saran sangat kami terima dengan baik dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.